kasih. Oke, mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan tema tentang kata-kata kuasa dari kata-kata, saudara ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar. Ada satu kunci rahasia dalam kerajaan surga yang kita harus pelajari dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup berkemenangan, ada kuasa yang kita bisa terapkan melalui kata-kata kita, melalui perkataan kita ya. Mari kita buka ayatnya dalam Yakobus 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal ketiga ayat yang ke-9. Yang sudah ketemu katakan belum semua kan ya. Yang di multimedia terima kasih sudah dibantu. Mari kita sama-sama baca ayat ini 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dan dari mata air yang sama? Nah, saudara ya. Kita belajar pada sore hari ini di sini dikatakan dengan lidah kita memuji Tuhan, tapi tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga mengutuk orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, atau mungkin keadaan yang lagi tidak sinkron, tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mungkin mengeluh, kita mungkin kecewa, dan kita mengucapkan kata-kata yang tidak sebagaimana mestinya kita ucapkan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Mulut yang sama tapi mengeluarkan dua ucapan yang berbeda. Satunya keluar berkat, satunya bisa keluar kutuk. Nah ini banyak sekali menghinggapi setiap kita. Bahkan mungkin anak-anak Tuhan yang gak kuat imannya pun, ketika mengalami proses, ketika mengalami tekanan hidup, ketika mengalami pressure, gak kuat. Dan apa? Memutuskan untuk mengeluh, memutuskan untuk mungkin kecewa, atau mungkin bahkan meninggalkan Tuhan. Wis gak gereja-gerejaan, wis gak Tuhan-Tuhanan, selesai. Ini banyak sekali terjadi ya. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan lidah kita. Kadang-kadang tanpa kita sadari perkataan kita ini bisa ngeblok berkat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan itu kepinginnya berkati kita Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Tapi karena apa? Karena statement kita, karena ucapan kita itu sendiri yang membatasi kuasa Tuhan itu tidak bekerja dalam kehidupan kita ya. Jangan sampai ya dari hal yang sama, dari mulut yang sama itu keluar dua hal ini. Putuskan malam hari ini itu apa? Memberkati. Yang mau katakan amin. Jangan mengutuk, jangan mengeluh ya. Semuanya dimulai dari apa? Di sini tadi dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Kembali lagi kepada sumbernya. Sumbernya manusia ada di mana? Bapak Ibu teman-teman semua? Di hati ya. Kembali lagi ke hati setiap kita. Jadi karena kadang-kadang gini, kalau hati kita ini pahit, keluarnya juga pahit, teman-teman. Ya, tanpa kita sadari. Bahkan mungkin orang-orang yang menyakiti kita itu nggak sadar kalau sudah menyakiti kita, benar nggak? Ya, nggak kroso. Kita sudah berdarah-darah rasanya. Ya, yang situ kok goles baik. Ya, nggak terasa menyakiti, mak cespleng gitu kata-katanya ya. Tes. Nah, kayak menurut simbol ya kok ya. Tes gitu. Nah itu ya, nggak kroso kalau nyakitin kita. Tapi kita sudah rasanya ya. Jadi sumbernya, kadang-kadang orang memang seperti itu nggak kerasa teman-teman. Karena memang dari sumbernya sudah pahit. Jadi ketika dia munculkan sesuatu yang pahit dari perkataannya, itu dia nggak sadar. Makanya kita yang lebih dewasa rohani, kita sudah jangan hiraukan kata-kata orang-orang yang menyakiti kita. Fokus saja, jangan sampai kita yang menyakiti orang-orang di sekitar kita. Karena memang menyakiti dan disakiti itu hal yang sering terjadi di dalam gereja Tuhan. Apalagi saya lihat kemarin ya di FA Bipro ini kan FA-nya berkembang luar biasa ya. Ada berapa FA ini Bipro Pak? 13 FA, luar biasa. Ada gesekan enggak? Pasti ada gesekan ya. Pasti, nggak mungkin enggak. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Semakin kita berkomunitas maka akan selalu ada case untuk kita gesekan teman-teman. Ya, entahkah kita di pihak yang menyakiti atau kita di pihak yang disakiti, selalu ya, selalu ya. Kadang-kadang kita bisa menyakiti. Apakah ada saudara nggak pernah menyakiti seseorang dalam hidup ini? Kayaknya nggak pernah deh ya. Kadang-kadang tanpa kita sadar pun kita juga pernah ya, menyakiti mungkin
anak kita, mungkin pasangan kita, mungkin orang tua kita, mungkin rekan kerja kita di kantor, ya, atau mungkin teman kuliah kita, mungkin kita memutuskan itu nggak nyontek aja, itu sudah menyakiti, tak benar ya? Ingin nyontek dia tapi nggak dikasih contekan, Pak, pasti sakit hati nih, awas kalian. Nah gitu ya, itu satu keputusan ketika kita hidup kudus, pasti. Ya. Tapi ketika kita hidup benar, teman-teman semuanya, jangan takut. Kadang-kadang memang circle kita jadi lebih kecil, tapi nggak apa-apa. Circle yang berkualitas, amin. Meskipun mungkin jumlah kita nggak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan ibadah umum ya, mungkin ini kurang lebih berapa, 5-10% ya Pak ya, dari ibadah umum di Manyar. Tapi nggak apa-apa, tempat di Bipro ini adalah tempat orang-orang yang berkualitas. Saya setuju, katakan amin. Ya, sudah, ya, berkualitas, nggak apa-apa. Orang-orang yang mungkin hidup menjaga integritas, nggak mau menyakiti orang lain dengan perkataannya, menjaga kehidupannya, menjaga statementnya, menjaga perkataannya. Mungkin orang-orang jadi menjauhi kita. Kamu kok jadi aneh ya? Orang kok kayak nggak mau berbuat dosa, jadi aneh. Nggak apa-apa. Mungkin kita dijauhi, circle-nya menjadi lebih kecil, tapi nggak apa-apa. Circle yang berkualitas. Nah, ini kembali lagi sumbernya ini seperti apa? Kembali lagi kita cross check ya, check up rohani Anda pada pagi hari ini, pagi hari ya. Sore hari ini check up rohani Anda. Apakah kita ini, hati kita sebagai sumber itu sudah bersih? Kalau sumbernya pahit, yang keluar juga pahit. Tapi kalau sumbernya benar, sumbernya baik, sumbernya berkat, sumbernya kasih, saya percaya akan overflow, akan mengalir kasih yang daripada Tuhan. Ayo saya ngajak kita buka satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 6. Lukas 6 ayat yang ke-45 disitu dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kita nggak bisa ini ketika kita ini marah-marah gitu ya, tiba-tiba ngomong, aku nggak nganu kok, nggak keluar dari hatiku, nggak mungkin teman-teman. Kalau sudah marah-marah, kalau sudah maki-maki, apalagi bahasa Surabaya ini kan sering sekali ya, cacik, nah gitu ya, enak ci, nah biasanya gitu ya, yang ada di TikTok itu ya, makan kuliner tuh, enak ci, nah gitu ya. Nah tanpa sadar sudah keluar aja nih, ya, ceplas-ceplos yang namanya meso, ya, mungkin nggak bermaksud tapi ya sudah kebiasaan saja. Saya yakin ada sesuatu yang error dengan hatinya. Kalau dia menyakiti orang lain tapi dia nggak sadar melakukannya. Ayo kita cross check kehidupan kita. Apa kita juga melakukan hal yang sama? Alkitab kita bangsa mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam di sana terpancar apa? Kehidupan, saudara. Nggak bisa main-main dengan yang namanya hati, saudara. Karena hati ini adalah tempatnya kehidupan. Jadi kalau hati kita pahit, otomatis akan terpancar kematian dari hidup kita, saudara. Sesuatu yang mati, sesuatu yang busuk, sesuatu yang berbau bangkai, yang nggak bisa menyenangkan orang lain, nggak bisa menjadi berkat buat orang lain, nggak bisa membawa dampak kehidupan kita ini buat orang lain, itu akan terjadi, saudara. Karena apa? Karena di dalam hati nggak terpancar kehidupan sama sekali. Tapi kalau orang terjaga hatinya, orang baik, saya percaya akan keluar perkataan-perkataan yang baik, akan keluar perkataan-perkataan yang membangun. Hidup kita akan dipakai untuk apa? Membawa dampak. Hari ini tadi kami doa puasa di Gereja Juanda, saudara ya. Kita mau bikin kegiatan Natal, jadi kami persiapan. Kebetulan saya dipercaya sebagai ketua panitia Natal di Gereja Juanda, dan kami bikin sebuah kegiatan KKR Natal, saudara, ya, sesuatu yang baru. Dan kami persiapan, kami panitianya puasa, dan hari ini ketika kami berdoa, lawatan Tuhan dahsyat melawat kami, saudara. Ya, kami mau bereskan hati kami para panitianya, mempersiapkan lawatan Tuhan waktu KKR nanti. Saudara, itu ada lawatan Tuhan di dalam ibadah kita, amin. Bereskan hatimu, saudara. Bereskan wadah kita. Jadi kami kepingin rindu lawatan Tuhan itu orisinil itu kembali, saudara. Benar-benar melawat gereja kita. Fresh anointing. Dan saya percaya itu akan memulihkan keadaan hari-hari ini, saudara. Ya. Prediksi tahun depan nggak akan lebih baik, saudara. Ya, tapi saya percaya di dalam hadirat Tuhan kita akan temukan ketenangan yang sejati. Amin. Ya, saudara. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Badai boleh terjadi, silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita ada di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan, saya percaya di sini tetap tenang. Damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran. Pikirannya boleh galau. Saya boleh katakan biasanya andilau, antara dilema dan galau. Ya,
Mungkin pikirannya galau kalut, ya, dikejar-kejar jatuh tempo. Ini kan banyak yang kena pinjol, ya. Saya nggak ngerti anak Tuhan, ya, betapa jangan yang pinjam-pinjam, ya, di online hari-hari ini muara sekali, ya. Jadi jangan sampai kita terjebak di sana. Kalau sudah galau, kalau sudah cemas, biasanya hatinya nggak tenang, biasanya juga uring-uringan, stres, nanti malah sakit juga. Ya. Masuk kamar hadirat Tuhan, berdoalah. Dapatkan ketenangan yang sejati di dalam hadirat Tuhan. Ketika hatimu tenang, maka kehidupan akan mulai bangkit, kehidupan akan mulai muncul. Tuhan bisa memberkati engkau dengan apa yang ada padamu. Jangan takut. Ya, meskipun mungkin Anda terlilit dengan hutang, Anda terlilit dengan masalah yang besar, raksasanya besar, Pak Anto, tidak apa-apa. Tuhanmu lebih besar. Yang setuju katakan amin. Ya, percaya. Ketenangan itu Tuhan berikan, maka saya percaya kehidupan akan terus terpancar dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya. Jadi penting saudara, kembalilah ke dalam hatimu. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Ketika hatimu beres, maka keluarnya juga akan mulai beres. Perkataanmu akan mulai memberkati banyak orang, ya. Jadi dibereskan dulu dari dalam hati kita bersama-sama, saudara, ya. Kita melihat satu kejadian yang pernah terjadi di kitab Perjanjian Lama, saudara, ya, sebuah kisah. Ayo saya ngajak kita buka di kitab Bilangan 23. Dan akhirnya ketika dipaksa yang ketiga kali dan Bileam datang yang ketiga kali, Tuhan akhirnya ngomong gini, ya sudah, kamu pergi sama utusan si Balak ini, kamu pergi bersama dengan mereka. Tapi kamu hanya boleh mengatakan apa yang aku katakan. Dan singkat cerita kita tahu di kisah ini, saudara, ya, Bileam mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tapi saya mau bukakan ini, Bilangan 23 ayat yang pertama, ya. Apa yang Bileam lakukan ketika dia menghadapi ini sebut seorang raja, saudara. Kalau main-main dengan seorang raja kan bisa dibunuh, ya. Tapi ini, lalu berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkan bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Yang dilakukan apa? Bangun mezbah. Katakan bangun mezbah. Makanya tadi saya ngomong, masuk kamarmu kalau ada sesuatu yang nggak beres dengan Nabi. Masuk kamar, berdoa, bangun mezbah. Bileam ini bangun mezbah, saudara, dan dia datang di hadirat Tuhan. Ya. Yang disuruh bangun mezbah si Balaknya, dan itu dibangun sampai beberapa kali, saudara. Sampai dari tempat ini berpindah lagi ke tempat sana, berpindah lagi ke tempat sana. Ya, bangun mezbah ini menjadi ciri khasnya Bileam, saudara. Dan Tuhan berbicara. Makanya saudara, kalau kita ada dalam tekanan kehidupan atau mungkin kehidupan kita lagi rasanya pahit, keadaan kita lagi pahit, ya, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru menyalahkan orang lain, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Coba masuk di dalam hadirat Tuhan, bangunlah mezbah. Saya percaya ketika kita bangun mezbah, Tuhan akan berbicara kepada kita. Amin, saudara. Kita perlu menanti-nantikan Tuhan, saudara. Kita perlu duduk diam dan kita mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak mungkin anak Tuhan katakan, kalau doa itu nggak usah minta-minta lah. Ya, Tuhan kan tahu isi hati kita. Kalau saya boleh katakan, minta nggak apa-apa, saudara. Karena kita juga mengatakan, mintalah, carilah, ketoklah. Saudara perlu minta sesuatu. Ya, seperti hubungan sama bapak sama anak, minta saja, saudara, sama Tuhan. Dan saya selalu berdoa, saya selalu minta. Saya ini dibesarkan dengan background saya tidak punya ayah, saudara. Bukan tidak punya ayah secara gimana ya. Ayah saya dipanggil pulang waktu saya umurnya 1 tahun. Ya, jadi meninggal kecelakaan di Lawang. Jadi saya dibesarkan tanpa seorang ayah. Jadi keadaan mama saya dalam keadaan bukan janda kaya dan memutuskan tidak menikah lagi. Ya, bukan seperti Musdalifah, ya, janda kaya kan Musdalifah. Tapi kalau mama saya janda miskin, saudara, janda di Sarfat, besarkan 2 anaknya tanpa menikah lagi. Padahal usianya masih 28 tahun waktu itu. 28 tahun kan masih kinyis-kinyis, ya. Masih cantik loh, mama saya cantik loh, anaknya ganteng kayak gitu, ya. Pede, ya. Nah itu, saudara. Mama saya tidak menikah lagi, single fighter besarkan anak-anaknya, luar biasa. Ya. Tapi saya salut sama mama ini. Ini ngomong apa tadi ya ceritanya kalau bisa mancing ke sini? Nah ini saudara, ya. Jadi kehidupan yang benar-benar saya ini ketika dibesarkan tanpa seorang ayah, nggak terbiasa minta, saudara. Ngerti ya kondisinya, ya. Karena mama saya bukan orang kaya, ya, bukan orang yang punya warisan banyak dan juga pekerja di buruh pabrik saja. Jadi nggak punya kapasitas untuk berani minta. Jadi saya dibesarkan dalam kapasitas yang nggak pernah minta sama orang tua. Dan itu mempengaruhi nggak secara psikologis kerohanian? Pengaruh, saudara. Datang sama Tuhan ya nggak pernah minta-minta.
Tapi satu titik dalam kehidupan saya ternyata ada masalah-masalah yang kayaknya kita ini nggak bisa hadapi, dan terpaksa saya harus minta. Dan saya tinggal ngomong aja, Tuhan, berkati pekerjaan Tuhan, Bapak saudara ada menjadi tulang punggung, menjadi keluarga, Tuhan berkati pekerjaan. Tuhan yang ngomong sesimpel itu, boom, Tuhan berkati pekerjaan. Saya dulu pernah buka les karena memang 23 tahun di bidang musik. Ya. Saya pernah buka sekolah musik dan itu dikirimkan Tuhan 40 murid les juga. Dalam waktu singkat saja, dalam waktu kurang lebih sekitar 6 bulan. Dari tidak punya murid 0, tiba-tiba boom, dalam waktu 6 bulan punya 40 murid les. Ya, dan lumayan keuangannya didapat dari sana. Luar biasa. Ketika hanya berdoa, saya masih ingat di gereja Jumat itu kan ada tangga-tangganya karena kita ruko ya. Saya duduk di tangga itu habis pelayan WPI sambil setelah main musik itu firman, saya duduk di tangga. Saya cuma ngomong itu, Tuhan, mama mau kena PHK karena perusahaannya pilot, berkati aku sebagai satu-satunya anak laki-laki. Dan Tuhan mendengar. Makanya kita perlu minta sama Tuhan. Amin. Datang di bawah kaki Tuhan, bereskan hati. Minta. Kadang-kadang anak-anak Tuhan nggak berani minta. Nah, kadang-kadang ketika kita minta, kita mencari Tuhan, kita sudah mengetok, tapi kok kayaknya jawabannya kok nggak muncul-muncul. Nah, ini memang seiring pertumbuhan rohani, saudara ya. Kadang-kadang waktu awal-awal cinta Tuhan, mujizat terjadi, benar dia berdoa dijawab. Satu titik kadang-kadang, apakah pernah dijawab terus? Kadang-kadang nggak dijawab ya. Butuh waktu agak sedikit lagi lama, nggak dijawab. Ini sudah kayaknya sudah selesai gitu, ya masalahnya sudah nggak kuat lagi. Tapi tahukah saudara? Saudara hanya butuh yang namanya password, katakan password. Kalau saudara seperti kalau punya gadget, masuk ke link mana, ke akun mana, kan perlu yang namanya password ya. Kalau nggak ada passwordnya, bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk. Ke email atau apapun, kalau lupa passwordnya, nggak bisa masuk. Semua itu Tuhan sudah sediakan di alam roh buat setiap kita. Ketika Tuhan Yesus katakan, it is finished, sudah selesai. Kesembuhan, keberkatan, semua janji Tuhan itu sudah disediakan bagi kita yang percaya, katakan amin. Tapi kadang-kadang kita butuh yang namanya password. Untuk yang dari alam roh itu kita terima di alam jasmani. Yang mengerti katakan amin. Karena dari yang tidak ada itu harus diwujudkan jadi ada, saudara. Dari kesembuhan yang mungkin saat ini saudara belum terima, yang Tuhan sudah katakan dengan bilur-bilurku engkau sudah disembuhkan. Dan ini sudah ada kesembuhannya, saudara. Hanya kita tinggal belum terima di alam jasmani. Saudara butuh passwordnya. Katakan passwordnya. Ya, passwordnya apa, saudara? Mau tahu passwordnya? Mau tahu atau mau tahu banget? Ya, passwordnya itu kata-kata ini, saudara. Rema. Katakan rema. Ngerti ya rema ya? Rema bukan teman saudara ya. Rema firman, saudara. Makanya saudara perlu apa? Duduk di bawah kaki Tuhan, cari Tuhan, baca Alkitab. Oh, saya pernah dengar ya di Bibro ini sering baca Alkitab. Ada yang dulu pernah ikut kegerakan Abba? Ayo baca Alkitab. Ada yang di sini ikut? Coba boleh ambilkan tangannya yang ikut. Tidak ada ya? April kayaknya ikut ya? Oh, April malu-malu. 1, 2. Di Juanda juga saya bikin itu juga. Ya, baca Alkitab sampai 3 kali putaran. Ya, jadi sudah khatam 3 kali baca Alkitab, teman-teman ya. Ketika saya launching ada 40 anak ya, teman-teman di Bibro Juanda itu, ayo sama-sama kita baca Alkitab, saling mengingatkan. Ya, itu kan selesainya kan kita bacanya kan 3 pasal, gak berat kan dari 5 pasal, ada yang 10 pasal, kita cuma 3 pasal aja setiap hari kita baca rutin. Dan tuntas sampai 3 putaran. Ya, dan sampai sekarang ini masih teman-teman kadang-kadang masih lanjut ya, masih konten masih, karena kebiasaan sudah 3 tahun dilakukan jadi kebiasaan. Nah, kita butuh baca firman juga supaya apa? Menemukan rema itu. Rema itu apa? Rema itu ketika kita baca firman, tiba-tiba firman itu hidup, saudara. Firman itu melompat seperti apa Tuhan berbicara kepada kita. Dan itu yang namanya rema, saudara. Rema ini yang menjadi password. Ketika firman itu datang dan saudara tangkap firman itu, rema itu sudah tangkap, saudara mulai praktekkan, maka saya percaya akan terjadi terobosan, saudara. Gak ada amin. Yes. Meskipun keadaannya sama fakta firman yang Anda dengar itu nggak sama, saudara. Tapi percaya, lebih putuskan untuk percaya firman daripada fakta yang ada. Dan perkatakan firman itu. Nah, makanya ketika kita beres, hubungan kita dengan Tuhan beres, hati kita beres, kita dapatkan rema. Hati kita ini jadi siap untuk menerima, mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan.
Ketika rema itu kita dapatkan, kita perkatakan walaupun keadaannya nggak sama, kita terus ucapkan itu, maka akan terjadi perubahan. Saya percaya akan terjadi mujizat sesuai dengan keadaan yang kita ciptakan melalui firman Tuhan yang kita ucapkan. Makanya mulut kita ini punya kuasa, katakan kuasa. Mulut kita punya kuasa mencipta. Ciptakanlah sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan kata-katamu sendiri, bukan karena pengertianmu sendiri, tapi sesuai firman. Ketika Anda mengucapkan sesuai firman, maka keadaan itu akan tercipta sesuai firman yang engkau imani dan engkau perkatakan. Sudah alami ini, sudah. Kekristenan bukan hanya sebuah agama. Kekristenan itu adalah hubungan dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa mendengar penciptamu itu berbicara kepadamu. Ketika engkau memutuskan melakukan firman ini, wah, terobosan terjadi juga. Hal yang mustahil engkau akan bisa lalui bersama dengan Tuhan. Karena apa? Ada rema, ada password yang engkau enter masuk ke dalam rencana dan janji Tuhan. Percaya ini, ya. Kita perlu yang namanya rema. Makanya ayo bereskan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, cari rema firman. Ketika rema firman kita dapat, wah, itu tandanya Tuhan menyertai kita, itu tandanya Tuhan di pihak kita. Dan ketika Tuhan di pihak kita, nggak ada yang sanggup melawan kita. Yang setuju katakan amin. Kemenangan pasti di pihak kita, kesembuhan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Amin. Nah ini penting, sudah. Kadang-kadang ketika kita sudah menerima rema, ketika kita sudah berdoa, kita sedang meyakini sesuatu, tiba-tiba sepertinya nggak terjadi perubahan. Pernah nggak ngalami seperti ini, teman-teman? Keadaan belum berubah, kesembuhan belum kita terima, kondisinya masih sakit, kondisinya masih bangkrut, ekonominya masih lemah. Kadang-kadang kita ngalami ini enggak? Iya, sepertinya nggak terjadi perubahan. Tapi apakah benar-benar sudah tidak terjadi perubahan? Saya mau ajak kita saya kasih pandangan sesuatu yang berbeda, saudara. Kata-kata hari baru, katakan hari baru. Hari baru itu jam berapa, saudara? Pergantian hari. Jam berapa? 00:01 ya Pak ya, 1 detik sudah ganti hari, ya toh? Keadaannya masih gelap, masih gelap. Kenapa sih ganti hari itu nggak jam 6 pagi aja, harus makan 6 pagi? Ya. Kok 00,01 sudah ganti hari? Ya, itu sama juga dengan keadaan kita, kehidupan kita. Waktu kita berdoa, waktu kita memperkatakan sesuatu, sepertinya nggak terjadi perubahan, masih gelap. Tapi apakah sudah ganti hari? Sudah ganti. Mungkin Tuhan sudah mengerjakannya di alam roh, belum kelihatan di alam jasmani. Kelihatannya belum terjadi perubahan. Tapi percayalah, di saat kita tidak melihat, Tuhan sedang bekerja di balik layar. Yang mengerti katakan amin. Dan tinggal tunggu waktunya nanti. Ya, tinggal tunggu waktunya nanti akan muncul fajar itu dalam kehidupan kita. Semakin mendekati pagi kan semakin gelap nih. Kegelapan paling gelap itu jam 3 pagi sudah. Makanya ketika saya mengalami pergumulan berat, saya bangun jam 3 pagi. Ini sebuah tips and tricks ya. Jadi kalau Anda mengalami pergumulan yang berat, bergumul untuk jodoh nggak datang-datang, nah ini ya, bangunlah jam 3 pagi sudah, berdoalah kepada Tuhan. Waduh, ngantuk jam segitu berat, itu jam berat loh. Tapi kalau Anda bisa menerobos itu, segera mengalami terobosan yang lain. Saya ngalami, saya bersyukur punya baby ya. Jadi ketika bangun pagi itu gampang sekali kan, jam 3 pagi, tolong bayi saya ya. Jadi mesti bangun pagi. Jadi saya bersyukur ketika bayinya rewel jam segitu, saya nggak ngomel. Ya, sampai di medsos itu ada ya, bapaknya bayinya gendong ini tunjukkan jam 1:30 ini, tidur gitu ya. Gemes bapaknya, 1:30 katanya tidur gitu ya. Tapi saya enggak. Ya, saya gendong bayi saya ngomong sama Tuhan, terima kasih buat alamnya Tuhan, tak gendong anakku. Setelah tidur, saya duduk, saya berlutut, saya berdoa jam 3 pagi, dan saya ketemu Tuhan. Dan di sana ada terobosan-terobosan yang saya alami dalam dunia bisnis, dalam dunia pelayanan. Saya menikmati hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan selama sepanjang tahun 2023 ini. Penyertaan Tuhan luar biasa. Dan ketika saya cerita kepada teman-teman, rata-rata banyak yang melakukan, dan semua yang melakukan mengalami terobosan.
Tok, terima kasih Pak Tok, kemarin disuruh bangun pagi jam 3, akhirnya sudah dapat pekerjaan Pak. Bayangkan 5 tahun nganggur jadi Tulungagung, Belani datang ke sini, ketemu sama saya sharing itu. Ayo, namanya Edi, teman Bibru ya, di Juanda, bangun pagi, berdoa jam 3 pagi, bertemu dengan Tuhan, saya kerja di perusahaan. 2 minggu kemudian datang ke rumah, aku dapat pekerjaan Pak, di Candi Pak Tok, ya puji Tuhan. Akhirnya aku mesti di Sidoarjo, saya stay di Sidoarjo Pak, nggak perlu di Tulungagung lagi. Terobosan. Dan teman-teman yang lain juga ngalami masalah. Ayo, hari-hari ini kalau ada ngalami masalah yang berat, tekanan yang berat, bangun pagi jam 3, jumpai Tuhan. Saya percaya. Ketika kegelapan paling puncak itu ada di jam 3, nanti fajarmu akan mulai datang. Fajarmu akan mulai menyingsing, mujizatmu akan mulai datang, terobosan akan terjadi, pemulihan akan terjadi, engkau akan dipulihkan luar biasa. Amin, saudara. Ya, saya mau tunjukkan sebuah fakta, saudara. Kondisi miracle, ada beberapa keajaiban itu yang kondisional, ya. Kondisional terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kadang-kadang saudara, di titik saat kita sudah mau menyerah, di titik saat kita sudah semakin rumit, kegelapan sampai jam 3 sudah paling petang, sudah paling berat, justru di titik itu jangan menyerah, saudara. Kebanyakan orang sudah malah Tuhan sembarang, Tuhan terserah, pasrah, maksudnya sudah benar-benar give up. Ketika keadaanmu semakin rumit, masalahmu semakin ribet, ya, justru di situ pemulihanmu semakin dekat. Ini conditional miracle. Kadang-kadang ketika kita sudah give up, tiba-tiba mujizat terjadi. Pernah ngalami ini? Pernah ngalami ini? Belum ya? Nanti akan ngalami. Nanti akan ngalami. Ketika sudah rasanya semakin rumit, jangan semakin takut. Kok semakin berat? Ya? Kok semakin rumit? Tuhan, aku sudah kuat. Di titik engkau gak kuat, di titik terlemahmu, di titik terendahmu, engkau akan berjumpa dengan Tuhan di sana. Amin, saudara. Makanya ketika engkau ada di titik terlemah, kuatkan hatimu dengan rema firman tadi. Perkatakan, pakai kuasa itu. Pakai kuasa. Untuk apa? Perkatakan firman. Ciptakan hidupmu dengan firman Tuhan. Ciptakan masa depanmu dengan firman Tuhan. Maka saya percaya itu akan mulai berubah sesuai dengan firman Tuhan yang engkau terima. Saya dibesarkan dari keluarga yang miskin. Tapi kalau saya noleh sekarang, dulu rasanya nangis saja gitu ya, nggak bisa punya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalau orang Jawa katakan kalau nggak punya bapak itu kan nggak kajen, tahu ya? Nggak punya ibu, nggak kopen, nggak punya bapak, nggak kajen. Tahu ya? Ini paribahasa ini, bahasa Jerman gitu ya. Nggak punya bapak, nggak kajen itu, nggak punya bapak itu nggak terhormat juga, nggak ditakuti orang lain. Biasanya kalau anak kecil itu kan, kalau misalkan mereka bertengkar ya, tekan dada bapakku ya, saya nggak bisa begitu, nggak punya bapak saudara. Jadi nggak ada yang ditakuti. Kalau nggak punya ibu, nggak kopen, nggak terpelihara. Ya, lihat itu. Anak-anak dibesarkan cuma sama bapaknya aja. Ya mungkin korek semuanya ya. Gondrong rambutnya. Karena bapak-bapak yang lebih peduli itu kan ibu-ibu. Ya, jangan bukan ini yang gondrong enggak ya. Mohon maaf ya. Ini main fisik gitu sebenarnya. sorry bro ya. Sesama main musik dalam mendahului ya. Nah saudara ya. Jadi itu yang saya alami saudara. Rasanya nggak terhormat, nggak punya seorang ayah, saudara. Tapi saya bersyukur saya punya Bapa di surga. Saya mendekatkan diri kepada Bapa di surga. Kalau dulu menangis karena nggak punya banyak hal, tapi sekarang saya menangis karena Tuhan anugerahkan banyak hal dalam kehidupan saya. Saudara. Amin, saudara. Sampai saya berdiri di atas mimbar ini pun karena anugerah Tuhan, saudara. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kekuatan saya. Semuanya karena Bapa di surga yang berikan kesempatan untuk hidup ini diubahkan from zero become hero, bisa terdampak buat orang lain, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa kita semuanya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Putuskan untuk memberkati, putuskan untuk mengucap syukur ketika keadaanmu tidak baik, ketika keadaannya pahit. Putuskan untuk melakukan yang terbaik buat orang lain. Jangan memutuskan untuk melakukan kutub dan lain sebagainya. Ini hal yang penting, ya, supaya apa? Conditional miracle tadi terjadi dalam kehidupan kita. Di titik terendah kita malah akan terjadi sebuah lompatan yang luar biasa. Saya senang kata-kata dengan endurance. Kalau orang-orang ini bisa bertahan dengan luar biasa, daya tahannya luar biasa.
Endurance itu adalah apa, saudara? Kemampuan untuk membalikkan penderitaan menjadi sebuah kemuliaan. Amin, saudara. Dan ini bisa dilakukan hanya bersama dengan Tuhan. Merubah penderitaan, masalah yang besar menjadi sebuah kemenangan yang gila gemilang, ini hanya bisa bersama dengan Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kalau Anda mengalami ini semua seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, after the cross itu mendapatkan crown kemuliaan yang luar biasa. Ayo kita menjadi orang-orang yang tahan banting. Dulu saudara, ya, di P gak garing, diubah gak tawas, mungkin bahasa Jerman lagi ya. Ya, dicuci nggak basah saudara, dijemur nggak garing, nggak ngelinting. Ya, jadi benar-benar luar biasa kualitas kita. Ketika kita ditekan dalam kehidupan ini, kita di-press, mengalami pressure, yang muncul adalah treasure. Mengerti kata-kata amin? Ya saudara, karbon itu dipanaskan di dalam perut bumi, mengalami panas yang luar biasa, tekanan yang luar biasa, malah menghasilkan sebuah berlian yang luar biasa. Kalau nggak mengalami tekanan, nggak mengalami apa-apa, ya cuma jadi karbon, jadi arang saja saudara, nggak berguna. Tapi orang-orang yang di-press, orang-orang yang ditanam bersama dengan Tuhan, sepertinya nggak kelihatan karena ditanam saudara, sepertinya mati, tapi tinggal tunggu waktunya dia akan bersinar bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin, yang menangkap firman ini katakan amin. Praktekkan ini, ucapan ini saudara, pasti terjadi dalam kehidupanmu saudara. Amin saudara. Ayo kita tutup dengan satu ayat firman Tuhan. Saya undang teman-teman musik bisa kembali bersama-sama dengan saya. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan itu sanggup memberikan jauh lebih banyak, jauh lebih berlimpah-limpah. Yang setuju katakan amin. Jauh lebih besar saudara, karena Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar. Sumbernya Tuhan juga. Makanya kita nempel aja sama sumbernya. Kalau kita nempel sama sumbernya, aliran-aliran itu akan mengalir dalam kehidupan setiap kita. Aliran kehidupan, aliran mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dan di sini dikatakan apa saudara? Ya, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam diri kita ada kuasa. Pakai perkataanmu untuk merubah keadaan di sekitar. Pakai perkataanmu untuk memberkati banyak orang. Amin saudara. Perkatakan sesuatu, petisi, ucapkan terus firman Tuhan sampai terjadi perubahan saudara. Kalau belum lihat, ingat seperti tadi hari baru. Memang sudah berganti tapi nggak kelihatan. Tapi putuskan untuk percaya. Orang-orang yang belum lihat tapi tetap percaya, dia dikatakan apa? Beruntung, berbahagia, diberkati. Kenapa? Nggak ngelihat tapi dia memutuskan untuk percaya. Andalkan Tuhan untuk depan ini. Saya percaya hidup kita pasti berkemenangan. Ayo, pada berdiri berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat.